Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Hafiz Rahmat Kurniawan, lalu ada Saya Tengku Gesya Kristianasya. Saya Reza Aurelia Saputri. Saya Dezra Nisa Riza. Saya Muhammad Jafal Baru. di sini kami akan menjelaskan tentang modul 8 yaitu level player. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reza. Kalian dijelaskan. Oke. Yang pertama adalah 8.1 yaitu karakteristik lapisan network. Lapisan network atau layer udara pada model OSI adalah penyedia layanan untuk mengirimkan data melintasi batas jaringan. Protokol utama yang digunakan di sini adalah IPv4 dan IPv6. Kemudian 8.1.1 lapisan network. Untuk memindahkan data dari pengirim ke penerima, lapisan ini melakukan 4 operasi dasar. Yang pertama adalah pengalamatan perangkat akhir. Setiap perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat IP yang unik dan untuk diidentifikasi di alamat IP yang unik untuk diidentifikasi di dalam jaringan. Kemudian yang kedua, enkapsulasi. Lapisan ini menerima segmen dari transport layer dan membungkusnya menjadi paket. Proses ini menambahkan informasi alamat IP pengirim dan penerima. Yang ketiga adalah routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Router memiliki jalur terbaik yang harus dilewati paket agar sampai ke tujuannya. Yang keempat adalah dekapsulasi. Saat paket tiba di host tujuan, lapisan network memeriksa IP header. Jika alamatnya cocok, header dilepas dan data dalam kurung segmen diberikan ke transport layer. Kemudian masuk ke 8.1.2 enkapsulasi IP. IP membungkus segmen data dengan menambahkan header. Bagian uniknya adalah header ini akan terus menyertai paket dari saat dikirim hingga sampai ke tujuan akhir. Router ini sepanjang jalan hanya membaca alamat tujuan pada header untuk menentukan mana paket harus diteruskan tanpa mengubah isi datanya. Kemudian 8.1.3 karakteristik IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead yang sangat rendah. Ia hanya memberikan fungsi dasar yang diperlukan untuk mengirim paket. IP tidak dirancang untuk memantau apakah paket sampai atau lebih lama. Kemudian 8.1.4 connection. IP bersifat connectionless. Artinya tidak ada sesi komunikasi yang dibangun sebelum data dikirim. Pengirim tidak tahu apakah penerima sedang aktif atau tidak. Penerima tidak tahu kapan paket akan datang. Kemudian, hal ini membuat proses pengiriman sangat cepat karena tidak ada waktu yang terbuang untuk negosiasi koneksi di awal. Kemudian, 8.1.5 best effort. IP tidak menjamin pengiriman paket. Karakteristik ini sering disebut unreliable, tidak andal. Tanpa error, jika paket rusak atau hilang karena gangguan kabel atau kemacetan di router, IP akan membuang paket tersebut. Kemudian 8.1.6 media independent. IP dapat beroperasi di atas berbagai jenis media fisik tanpa perlu mengubah format paketnya. Fleksibilitas, paket IP yang sama bisa melewati kabel tembaga. Kemudian MTU, meskipun bebas media, IP harus menyesuaikan ukuran paket dengan kapasitas maksimal media yang dilewati. Kemudian masuk ke 8.1.7 cek pemahaman. Bagian ini menekankan bahwa efisiensi internet bergantung pada pembagian tugas, yaitu network layer fokus pada kecepatan dan pemilihan jalur, kemudian transport layer fokus pada memastikan data sampai dengan utuh dan urutan yang benar. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IP versi 4 yaitu paket. Nah, di sini ada berisi dari paket header, IP versi 4 paket header, lalu ada paket header flex dan juga ada sampel IP versi 4 headers in workshop. Yang pertama kita akan melakukan menjelaskan apa sih IPv4 pengertiannya. Apa sih pengertian dari IPv4 paket header? Yang dimana IPv4 paket header ini adalah bagian dari paket IPv4 yang berisi informasi kontrol untuk mengirim data di jaringan. Dan juga header juga digunakan oleh router untuk menentukan alamat pengiriman, alamat tujuan, jenis protokol, dan juga proses pengiriman paketnya.
Lalu dari satu IPv4 terdiri dari header dan juga data payloadnya. Dan untuk ukurannya ada dua, ukuran minimalnya itu 20 byte dan juga ukuran maksimalnya 60 byte. Lalu untuk IPv4 packet header field itu dia ada versi yang mana menunjukkan versi IP yang digunakan. Misalkan ada version 4 dan juga untuk selanjutnya ada internet header length atau IHL yang dimana akan menentukan panjang header IPv4. Contoh internet header length-nya ada 5 dan juga ada 4 dan juga bisa 5 dikali 4 hingga 20 byte. Lalu untuk selanjutnya ada type of service ya, dimana atau TOS digunakan untuk menentukan prioritas paket data jaringan. Contohnya itu seperti video call memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan download biasa. Lalu ada yang keempat, total length, yang dimana menunjukkan ukuran total paket. Jadi untuk menentukan total paketnya sendiri kita menambahkan dari header dan juga data yang kita gunakan. Lalu ada identification digunakan untuk memberi identitas paket saat terjadi fragmentasi, di mana agar paket yang dipecah dapat disusun kembali. Lalu untuk yang keenam ada flags, yang dimana flags ini berfungsi sebagai pengatur fragmentasi jaket. Terdapat DF, down fragment, dan juga MF, more fragments. Lalu ada fragment offset, yang dimana juga menentukan posisi fragment dalam paket asli, yang dimana digunakan saat susunan ulang paket. Lalu ada time to life, yang mana menentukan batas jumlah router yang dapat dilewati oleh paket tersebut. Jadi setiap melewati router dia akan dikurangi time to life-nya. Misalkan paket 1 dia sudah melewati router pertama, dia akan dikurangi, jadi TTL-nya dikurang 1. Lalu ada protokol juga untuk menentukan jenis protokol layer atas, yang dimana contohnya 1 ada ICMP, 6 ada TCP, lalu 17 ada UDP. Lalu yang ke-10 ada header checksum, yang dimana digunakan untuk mengecek apakah header itu rusak saat dikirim. Lalu pada saat dikirim jika rusak atau error, dia akan dibuang. Lalu untuk source address, dia itu alamat pengirim paket, di mana contohnya itu kayak seperti alamat pada umumnya ada 192.168.0. Lalu untuk destination-nya itu alamat tujuan paket, yang mana itu contohnya itu ada di 8.8.8.8. Lalu untuk dari 8.2.3 itu menjelaskan IPv4 tentang headers in Wireshark, di mana Wireshark adalah aplikasi untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan. Lalu cara melihat IP versi 4 IP versi 4 header di Wireshark. Pertama itu kita akan membuka Wireshark, lalu kita memilih interface jaringan, lalu klik start capture. Yang keempat, lakukan aktivasi internet. 5, pilih salah satu paketnya yang akan kita cek, dan juga 6 akan buka bagian. Informasi yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Wireshark ini, yang pertama kita dapat source IP-nya, kedua dapat destination IP-nya, ketiga dapat time to life-nya, lalu ada protokol, header length, flags, dan checksum. Untuk materi IPv6 paket akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke versi 6. Contohnya kita mulai di 8. Kita dari 1 ke 3. Pasal IP versi 4. Di sini kita pengertian IP versi 4. IP versi 4 adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat agar dapat berkomunikasi di internet. IP versi 4 menggunakan alamat 32 bit. Keterbatasan IP versi 4. Jumlah alamat terbatas, pertumbuhan perangkat internet menggunakan NAT, dan keamanan kurang optimal. Routing kurang efisien. Selanjutnya 8.3.2 gambaran IP versi 6. Pengertian IP versi 6 adalah pengembangan dari IP versi 4 yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan IP versi 4. IP versi 6 menggunakan alamat 128 bit. Karakteristik IP versi 6 menggunakan alamat lebih panjang, yaitu 128 bit, ditulis dalam format hexadesimal, dipisahkan dengan tanda titik 2. Kelebihan IP versi 6, jumlah alamat sangat banyak, routing lebih efisien, keamanan lebih baik, konfigurasi otomatis, tidak membutuhkan NAT. Selanjutnya kita akan masuk ke 8.3.3 kolom header paket. IP versi 4 dalam header paket IP versi 6. Perubahan header
pembuatan tersebut dihapus karena dianggap memperlambat proses routing. Selanjutnya kita masuk ke file baru pada IP versi 6. Traffic class, low label, bertujuan untuk menyederhanakan header, mengurangi keperjalanan register, mempercepat proses routing, meningkatkan performa jaringan. Kemudian kita akan masuk ke 8.3.5 header paket IP versi 6 adalah bagian utama paket IP versi 6 yang berisi informasi penting untuk proses pengiriman data. Ukuran IP versi 6 header ini memiliki ukuran tetap yaitu 40 bagian-bagian header IP versi 6: version, traffic class, row label, payload length, next header, hop limit, test address, dan destination address. Selanjutnya kita masuk ke 8.3.5. Di situ ada contoh video header. Nah, di contoh video header adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisasi lalu lintas jaringan. Informasi yang dapat dilihat dari address yaitu version, secure address, destination address, hop limit, payload length, dan next address. Fungsi worksheet adalah membantu lalu lintas jaringan, menganalisis paket data, membantu analisis keamanan jaringan. Kemudian kita akan masuk ke 8.3.6 memeriksa pembahasan paket V6. Itu kesimpulannya adalah dibuat untuk mengatasi keterbatasan IP versi 4. IP versi 6 menggunakan alamat 128 bit sehingga menyediakan alamat lebih banyak. Header IP versi 6 sederhana dibandingkan IP versi 4. IP versi 4 memiliki routing lebih cepat dan keamanan lebih baik. Mirsec dapat digunakan untuk melihat paket IP versi 6 secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan 8.4 host routers. Router dapat berfungsi sebagai host dalam jaringan. Sebagai host, router mampu memiliki alamat IP, mengirim dan menerima data serta dapat dikonfigurasi. Kemudian ada beberapa versi router, yaitu yang pertama memiliki alamat IP, kedua menyimpan konfigurasi jaringan, ketiga dapat diakses dari jarak jauh, lalu yang terakhir mengirim dan menerima data. Cara mengakses router yang pertama itu ada konsol, menggunakan kabel konsol, yang kedua digunakan untuk konfigurasi awal, yang ketiga tidak memerlukan koneksi jaringan. Lalu yang kedua ada SSH, digunakan untuk akses jarak jauh. Kemudian data dikirim dalam bentuk transkripsi. Dan yang terakhir telnet, digunakan untuk akses jarak jauh. Data tidak terenskripsi dan kurang aman sehingga jarang digunakan. Kesimpulannya, router dapat berfungsi sebagai host untuk mempermudah pengelolaan dan administrasi jaringan. SSH menjadi metode akses jarak jauh yang lebih aman dibandingkan telnet. Teknologi jaringan pada dasarnya dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia, meskipun pada praktiknya sering membuat manusia panik hanya karena kesalahan konfigurasi kecil. Sekian, berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada introduction to routing. Routing adalah proses yang dilakukan router untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman paket data dari jaringan sumber ke jaringan tujuan. Router menggunakan tabel peruntutan untuk mengetahui kemana paket harus diteruskan. Tabel peruntutan berisi informasi tentang jaringan tujuan, antar muka keluar, dan jalur yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap router akan memeriksa alamat IP tujuan pada paket yang diterima, kemudian mencocokkannya dengan informasi pada tabel routing untuk menentukan jalur terbaik sebelum paket diteruskan. Pada 8.5.1 adalah putusan paket router. Router
membuat penerusan paket dengan memeriksa alamat IP tujuan paket dan membandingkan dengan isi tabel peruraian. Jika jaringan tujuan terhubung langsung, router akan mengirim paket melalui antarmuka yang sesuai. Jika jaringan tujuan berada di jaringan lain, router akan meneruskan paket ke router berikutnya. Router menggunakan tabel peruraian untuk menentukan jaringan tujuan, antarmuka keluar, next hop router, jalur terbaik menuju tujuan. Ketika router menerima paket, router akan memeriksa alamat IP tujuan, mencari jaringan tujuan pada tabel routing, menentukan antarmuka keluar atau next hop, dan meneruskan paket menuju tujuan. Router selalu memilih rute yang paling sesuai agar pengiriman paket berlangsung efisien dan paket dapat sampai ke tujuan dengan benar. Pada 8.5.2, tabel peruraian atau router IP. Tabel peruraian router IP adalah daftar jaringan yang diketahui router beserta informasi jalur untuk mencapai jaringan tersebut. Tabel ini digunakan router untuk menentukan jalur pengiriman paket. Tiap antri dalam tabel routing biasanya berisi alamat jaringan tujuan, prefix atau subnet mask, next hop router, antarmuka keluar, dan sumber rute. Tabel routing dapat berisi rute yang terhubung langsung, rute statis maupun rute dinamis yang dipelajari dari protokol routing. Informasi pada tabel routing membantu router memilih jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Pada 8.5.3, peruraian statis. Peruraian statis adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jalur routing tidak akan berubah otomatis kecuali administrator mengubah konfigurasi tersebut. Keuntungan peruraian statis adalah yang pertama, konfigurasi sederhana, yang kedua, tidak memerlukan bandwidth tambahan atau pertukaran informasi routing, dan yang ketiga adalah lebih aman karena tidak bertukar informasi routing otomatis. Dan kekurangannya adalah yang pertama, sulit dikelola pada jaringan besar, yang kedua, tidak menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis, dan yang ketiga adalah membuat konfigurasi manual jika terjadi perubahan topologi. Routing statis biasanya digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan jalur yang tetap dan sederhana. Pada 8.5.4, peruraian dinamis. Peruraian dinamis menggunakan protokol routing untuk bertukar informasi jaringan secara otomatis antar router. Router dapat mempelajari jalur baru dan memperbarui tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan jaringan. Contoh protokol routing dinamis adalah RIP, OSPF, dan EIGRP. Keuntungan routing dinamis yang pertama adalah cocok untuk jaringan besar, dapat menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis, mengurangi konfigurasi manual administrator, dan memilih jalur terbaik secara otomatis. Lalu kekurangan routing dinamis adalah menggunakan bandwidth tambahan, membutuhkan sumber daya router lebih besar, dan konfigurasinya lebih kompleks dibandingkan routing statis. Routing dinamis banyak digunakan pada jaringan perusahaan dan jaringan berskala besar karena lebih fleksibel dan efisien. Pada 8.5.5 adalah sebuah video tabel peruraian router IP V4. Di dalamnya ada materi video ini menjelaskan informasi yang terdapat pada tabel routing IP V4 router. Tabel routing router berbeda dengan tabel routing host karena router memiliki lebih banyak informasi untuk proses penulisan paket. Pada 8.5.6 adalah pengantar tabel peruraian IP V4. Perintah show if routing digunakan pada mode privilege EMC router Cisco IOS untuk menampilkan tabel routing IP V4. Output dari perintah ini menunjukkan semua jaringan yang diketahui router serta sumber routingnya. Beberapa kode umum pada tabel routing adalah L atau lokal, C atau connected, S atau statis, O atau OSPF, dan D adalah EIGRP. Router yang terhubung langsung akan muncul otomatis ketika antarmuka aktif dan memiliki alamat IP. Sedangkan router statis dikonfigurasi melalui manual oleh administrator. Contoh pada tabel routing menunjukkan bahwa router dapat memiliki jaringan terhubung langsung, rute statis, rute dinamis yang dipelajari dari protokol routing. Tabel router membantu router menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan sehingga paket dapat dikirim dengan efisien dan cepat. Baik, mungkin itu saja terkait tentang materi routingnya. Sekian dari kelompok 7, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.